Ada yang bertanya, adakah yang disyariatkan di bulan Sya'ban ini dalam rangka menyambut Ramadan? Kalau dalam amalan khusus Sya'ban dalam rangka menyambut Ramadan tidak ada. Tapi amalan yang dibimbingkan Rasul selama Sya'ban ada. Hikmahnya untuk persiapan Ramadan. Yang ditentukan Rasul adalah siam Sya'ban, puasa pada bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Rasul berpuasa pada kebanyakan hari-hari dalam sebuah bulan seperti bulan Sya'ban. Barakallahu. Tidak sebulan penuh, tapi kebanyakannya. Itu hukumnya sunnah. Barakallahu. Nah, puasa Sya'ban, puasa selama Sya'ban itu untuk melatih diri, untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki siang Ramadan. Jadi startnya sudah bagus. Begitu masuk Ramadan semakin kencang, gitu. Gasnya semakin dipol untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa Sya'ban itu kebanyakannya tidak berhenti pada pertengahan Sya'ban. Hadis yang menyebutkan larangan puasa Sya'ban setelah pertengahannya itu mungkar. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, la idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Apabila Sya'ban telah mencapai pertengahannya, apabila telah pertengahan Sya'ban jangan puasa hingga Ramadan. Ini hadis yang mungkar. Hadis mungkar. Anda bisa melihat pembahasan ini global dan penyebutan siapa yang mengatakan mungkar dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Karena mungkar maka enggak bisa dipakai sebagai hujjah, maka diperbolehkan puasa Sya'ban walaupun sudah melampaui pertengahan Sya'ban. Yang diingatkan berikutnya barakallahu fikum, tidak diperbolehkan mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Hadis yang menjelaskan keutamaan puasa khusus nisfu Sya'ban, qiyamul lail khusus nisfu Sya'ban, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga yang lainnya, dan dihukumi oleh para ulama dengan palsu, dikatakan sebagai hadis maudhu. Itu disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam. Barakallahu fikum. Sehingga puasanya tidak ada pengkhususan hari. Juga yang dilarang ialah mengkhususkan puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Itu tidak boleh. Itu dengan nas hadisnya Rasulullah dalam Bukhari Muslim. La tuqaddimu Ramadhana bi siyam yawm aw yawmain. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali bagi yang biasa puasa, mendapati pada hari itu silakan dia berpuasa. Naam. Apakah benar Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis larangan i'tikaf selain di 3 masjid? Itu hadis la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada i'tikaf melainkan di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Syekh Al-Albani mensahihkan riwayat ini dalam silsilah as-sahihah. Sebagian ulama kita menyatakan itu mauquf. Ar-rajih waqfuhu ala Hudzaifah. Yang rajih itu mauquf, ucapan Hudzaifah saja. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu arba. Terkait dengan bab i'tikaf di 3 masjid, Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat i'tikaf itu hanya di 3 masjid. Tidak boleh di selain 3 masjid. Ini pendapat sebagian ulama, diriwayatkan dari Hudzaifah, Ibnu Yaman dan juga yang lainnya. Jumhur ulama berpendapat i'tikaf dilakukan di Masjidul Jami'. Masjid Jami' itu masjid yang diadakan Jumatan di situ. Barakallahu dengan keumuman ayat wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Adapun hadis tadi
Mereka mengatakan mauquf, ucapannya Hudzaifah, bukan sabda Rasul. Kalaupun dikatakan sabda Rasul alias hadis dan dia sahih, maka itu adalah afdaliyah. Paham ya? Afdalnya di 3 masjid, tapi boleh di masjid yang lain yang Masjid Jami'. Sehingga mereka memaknakan hadis la i'tikafa illa fi hadhihi masjid, ay la i'tikafa afdal. Tidak ada i'tikaf yang lebih afdal melainkan di 3 masjid. Ada apa? Ada mafhum insyaallah taala. Kalau antum berpendapat dan menguatkan masing-masingnya, harus mengamalkan pendapat lengkap dengan konsekuensinya. Paham ya? Jangan saya naik dewe. Pas lagi berangkat umrah Ramadan, pakai hadis la i'tikafa gitu. Dia lagi di sana soalnya. Yang i'tikaf di sewa enggak sah. Di sini, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, la i'tikafa. Kenapa? Dia lagi di sana soalnya. Pas dia nggak bisa berangkat umroh lagi di tempatnya, pengen i'tikaf. Wah, kayak berangkat umroh ini. I'tikaf dia di masjid yang ada Jumatan padanya. Loh ya akhi, kok di sini? Allah mengatakan dalam firman-Nya wa antum ma'akifuna fil masajid. Itu namanya saena dewe. Dan berpendapat ketika ada ikhtilaf semacam ini, antum merajihkan yang antum anggap rajih, amalkan lengkap dengan konsekuensinya. Barakallahu fikum. Yang berpendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, konsekuensinya kalau tidak bisa i'tikaf di 1 dari 3 masjid, maka tidak boleh i'tikaf di manapun. Paham ya? Udah gini, itu konsekuensi berpendapat. Yang merajihkan pendapat jumhurul ulama pada masalah. Dia i'tikaf di Masjid Jami', di masjid yang ada Jumatan padanya, dan lebih afdal lagi i'tikaf di 1 dari 3 masjid di atas. Barakallahu fikum. Yang rajih yang mana? Antum pelajari dari argumentasi yang saya bawakan tadi dari kedua belah pihak. Silakan dipelajari barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana pendapat i'tikaf hanya di 3 masjid tadi? Rinciannya ya. Mana yang rajih? Rajih aja. Ya, kembali pada antum masing-masing ya. Ya, yang penting sudah saya sampaikan argumentasinya masing-masing. Bolehkah i'tikaf atau meninggalkan i'tikaf sebelum genap 10 hari? Tidak ada masalah. Punya sunnah. Tidak ada masalah. Tapi antum tidak mendapatkan pahala i'tikaf sunnah Rasul selama 10 hari tadi. Satu paket itu. Tidak bisa kamu nyicil 2, libur 2 hari, 3, tidak bisa. Artinya tidak mendapatkan pahala i'tikaf yang dicontohkan Rasul selama 10 hari. Barakallahu fikum. Apakah dikatakan iya i'tikaf 2 hari, i'tikaf 3 hari? Nah, tapi yang 10 hari yang disebutkan dalam riwayat kamu enggak dapat. Barakallahu fikum. Antum juga diperbolehkan i'tikaf malam hari saja. Tidak ada masalah. Nah, ba'da isya antum masuk masjid dengan niat i'tikaf sampai menjelang subuh. Udah. Subuh mulai sahur di rumah, sedang paginya kerja, tidak ada masalah. Ya dapat pahala i'tikaf di malam hari. Boleh i'tikaf di malam hari? Boleh tidak? Coba diam aja. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ya? Boleh. Nggak puasa loh dia malam-malam. Boleh. Dalilnya mana kau boleh? Dalilnya hadis tentang nazarnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dulu semasa jahiliyah bernazar i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Apa kata Rasul? Aufi binadrik. Kamu tunaikan nazarnya kamu. Menunjukkan 1, boleh i'tikaf di malam hari saja. 2, puasa itu bukan persyaratan i'tikaf. Apa? Tidak ada masalah. Sekarang antum pengen ngejar malam qadar, tapi sibuk. Perusahaannya sibuk, ininya sibuk itu segala macamnya, masya Allah gitu ya. Nggak sempat kalau 10 hari. Sudah. Kamu niatkan i'tikaf malam harinya aja. Dan antum perbarui niat setiap malam. I'tikaf pada malam itu. Terus begitu. Dan ketika i'tikaf di malam hari sesuai dengan aturan i'tikaf, jangan
keluar masuk gitu. Di situ di masjid sudah fokus malam suntuk. Terus jangan pindah tempat tidur. Iya, etikaf malam hari cuma bisa malam hari, pindah tempat tidur, ba'dal isya tarawih turu. Setelah itu bangun menjelang subuh boleh. Ya mending di rumah. Iya, mending di rumah, banyak yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Sadarnya jadi kan untuk fokus meleam. Itu yang disebutkan sama Rasul ketika itikaf. Ya, ahya lailah wa iqadha ahlah wa syadda mizarah, bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya. Semalam suntuk beliau beribadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir. Paham salah ya? Nah, bolehkah kita zakat kepada orang tua? Terkait dengan bab ini dirinci oleh jumhurul ulama, barakallahu fikum. Kalau orang tua itu masuk dalam tanggungan kita yang ngasih nafkah mereka, kita yang ngurusi mereka, kebutuhan mereka dan segala macamnya, tidak diperbolehkan zakat kepada mereka. Tetapi kalau mereka mandiri, hidupnya sendiri segala macamnya, maka diperbolehkan zakat kepada mereka. Itu namanya shadaqatun wasilah. Begitu pula terkait dengan kerabat-kerabat yang lain. Begitu pula terkait dengan orang lain. Itu kaidahnya. Kalau dia orang yang kita tanggung kehidupannya selama setiap harinya, tidak boleh zakat, baik zakat kita atau zakatul mal kepada orang tersebut. Tetapi kalau dia orang lain, orang yang bukan tertanggung kehidupan dia, maka diperbolehkan zakat sama dia. Kalau dia orang lain dikatakan zakat, kalau dia kerabat kita, famili kita, namanya sedekah sekaligus silaturahim. Barakallahu fikum. Bolehkah mengqadha hutang puasa Ramadan pada hari Jumat, Sabtu atau Ahad? Tidak ada masalah. Untuk qadha Ramadan bebas setiap hari, tidak ada masalah dikarenakan hukumnya fardhu. Tidak ada masalah ya kan. Puasa kafarat juga demikian, tidak ada masalah. Macam-macam tanya, pikir cuma Ramadan tok ini. Insyaallah. Apa benar Ustadz menjadi penulis situs pencari al-haq? Saya maksudnya ini. Saya kasih tahu saja pada antum, saya pribadi tidak pernah buka situs la pencari al-haq wala salafi or-ID wala siapapun. Barakallahu fikum. Enggak ada yang ngajari saya. Barakallahu. Sehingga saya buka. Tapi saya dengar, dari saya mendengar ada beberapa tulisan saya dimuat di sana. Saya tanya-tanyakan kabarnya, katanya sih tulisan dulu. Tulisan era tahun 90-an di majalah Salafi dulu. Ya sudah, mereka begitu gimana lagi? Bagusnya sih ya ngomong sama saya dulu. Tapi kalau selama itu bermanfaat dan tidak mengandung kemudaratan, tidak ada masalah. Masya Allah. Ada apa dengan situs Tuk Pencari Al-Haq? tukpencarialhaq.com. Ya. Sudah.com sekarang. Nah, itu juga khobar dari orang lain. Anak nggak tahu. Dulunya WordPress. Nah, rupanya mereka menyerang, mengadakan koalisi, mengadakan konspirasi untuk menyerang situs ini tadi. Nah, dilaporkan kepada apa namanya yang di atas itu? Apa namanya? Yang satu laporan ini meresahkan sehingga dia ditutup. Apa namanya? Antum pemain-pemain dunia maya. Apa namanya? Hah? Hacker apa namanya? Dilaporkan ke sana begitu dikarenakan banyak yang punya situs tadi itu sepakat melaporkan ke sana, maka dia di namanya apa? Ditutup gitu ya. Barakallahu fikum. Tutup. Barakallahu fikum. Nah, tadinya WordPress tutup, naik dia lebih tinggi lagi .com. Ya sudah kira .com, ya no comment akhirnya. Barakallahu fikum. Sudah nggak bisa berapa apa lagi. Allahul musta'an. Ada yang aneh pada situs itu?
Hah? Ada yang aneh? Tuh, tadi yang tanya siapa tadi? Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh? Coba diam aja sih. Allah musta'an. Insyaallah. Pertanyaan dibikin judul. Judul pertanyaannya Tazkiyatun Nufus dan tradisi mudik lebaran. Ini bisa minta salah satu ustaz di sini untuk bikin tausiah khusus temanya ini. Tazkiyatun Nufus dan tradisi mudik lebaran. Pertanyaannya, sementara orang memandang mudik itu baik karena membangun silaturahmi atau ngabekti, sementara orang memandang tradisi ini merusak yang syar'i karena mengorbankan puasa di 10 hari terakhir Ramadan dan memberatkan diri. Mohon ilmunya tentang hal tersebut. Masya Allah. Ya jawabannya ya Pak. Ini membersihkan jiwa atau merusak jiwa? Duh. Allah musta'an. Ini ya ikhwan barakallahu fikum, kembali kepada orangnya masing-masing, kembali kepada niatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada sebagian pihak yang memang tidak punya kesempatan sekalipun untuk bisa ziarah, datang ke orang tuanya, kepada famili-familinya, kecuali ketika libur akhir Ramadan. Ada yang seperti itu. Sehingga waktu itu dia manfaatkan sebaik mungkin untuk temu tangan sama familinya, untuk berbakti kepada orang tuanya, nengok orang tuanya dan segala macamnya. Ada yang seperti itu. Ya dibelani, namanya juga orang safar dan capek ya orang poso. Musafir dapat kelonggaran. Gimana lagi? Yang semacam ini baik insyaallah. Barakallahu fikum. Ada sebagian yang lainnya lagi nggak seperti itu. Dijadikan sebagai tradisi adat istiadat yang bahkan dikaitkan dengan siam Ramadan. Nggak sah poso mulai, tidak sah puasa kamu kalau kamu tidak pulang ngabekti Idul Fitri. Nah ini yang jadi masalah besar. Niatan semacam itu tidak benar. Dikarenakan tidak ada sangkut pautnya mudik lebaran dengan siam Ramadan. Dan yang namanya silaturahmi itu tidak harus ketika di ujung Ramadan, ketika di Idul Fitri. Kesempatan yang lain pun juga demikian. Meminta maaf atau memaafkan orang lain tidak khusus pada waktu lebaran. Tiap hari ada yang salah, langsung tobat, langsung minta maaf. Memaafkan orang lain jangan nunggu lebaran keburu mati, langsung maafkan dia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah melakukan gerakan pemberantasan maksiat, melakukan dalam kurung melakukan penggerebekan di tempat-tempat hiburan malam termasuk pembersihan jiwa? Nah, tergantung siapa yang melakukannya. Kalau yang melakukannya itu punya kuasa, punya kekuasaan dan kekuatan semacam penguasa, Masya Allah, termasuk nahi mungkar, itu termasuk upaya membersihkan jiwa-jiwa para penguasa tadi. Mereka punya hak dikarenakan ingkarul mungkar dengan kuat, dengan kekuatan. Mereka yang melakukannya. Tapi kalau kemudian yang melakukannya itu adalah orang yang tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, dan secara kenyataan lebih menimbulkan mafsadah yang lebih besar, itu bukan namanya tazkiyatun nufus. Itu nahi mungkar yang salah, bisa mengurangi kesucian jiwanya. Barakallahu fikum. Poin yang ketiga tadi, poin yang kedua tadi, rincian yang kedua tadi, melakukan ingkarul mungkar dengan tanpa pertimbangan maslahat dan maslahat dengan cara semacam itu merupakan ciri khasnya sururiyin, qutbiyin, garis keras. Barakallahu fikum.
Gitu ya. Nah, barakallahu. Ya mungkin ada nama-nama khusus barangkali. Barakallahu. Yang pernah berbuat semacam ini, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Barakallahu. Mana yang lebih diutamakan? Salat tarawih jamaah di masjid kampung 23 rakaat sekitar 15 sampai 20 menit gerakan cepat, ada doa jamaahnya. Dengan salat tersebut sendiri di rumah sehingga dapat melaksanakan sunnah salat yang sudah dilakukan ketika jamaah. Nah, ini pilihannya ya jelas. Yang kedua, ini pilihannya. Yang kedua, tidak masuk dalam kerangka-kerangka penyimpangan, bisa khusyuk dalam melaksanakan tarawihnya, dan dia bisa melaksanakan rakaat tarawih yang sesuai dengan sunnah 11 maksimal 13 rakaat. Ada pilihan yang lain yang lebih afdal lagi, berjamaah di masjid sunnah, menerapkan tarawih dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jumlah rokaatnya, tata cara qiyamul lailnya, dan segala macamnya. Ini yang dicari. Paham ya? Ini yang dicari. Barakallahu. Bolehkah merangkap niat suatu amal ibadah? Misal puasa Daud, niatnya dirangkap puasa Senin. Dan misalnya salat rawatib, niatnya dirangkap salat tahiyatul masjid. Terkait dengan bab ini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan tidak bisa secara mutlak, ada yang mengatakan bisa secara mutlak, ada yang mengatakan bisa dengan persyaratan. Pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga, boleh dengan persyaratan. Itu merupakan pendapatnya Al-Hanabilah, pendapatnya Syafi'iyah, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan juga dikuatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Persyaratannya satu jenis, yakuna min jinsin wahid, satu jenis. Yang kedua, maksudnya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salah satunya bukan qadha, salah satunya bukan qadha, dan juga bukan rawatib bagi yang lain. Baik, satu jenis, puasa dengan puasa, salat dengan salat. Tujuannya satu, sama-sama ibadah. Bukan satunya ibadah, satunya kebiasaan adat. Sama-sama ibadah. Tiga, sama-sama adaan. Sama-sama adaan, melaksanakan sebuah amalan. Tidak boleh satunya ada, satunya mengqadha. Paham ya? Tidak boleh satunya upaya melaksanakan sunnah atau kewajiban, yang lain qadha. Ramadan itu namanya adaan. Tidak boleh kalau gabung dengan puasa qadha. Adalah itu. Satunya tidak boleh qadha. Yang kedua, satunya tidak boleh rawatib bagi yang lain. Tidak bisa kamu gabungkan 2 rakaat qabliyah subuh dengan salat subuhnya. Paham ya? Yang ini subuh adaan, yang 2 rakaat qabliyahnya rawatibnya dia. Adalah ya juz. Bila terpenuhi semua ketentuan di atas, maka bisa digabungkan. Dan antara contohnya yang antum tanyakan tadi, puasa Daud bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan 3 hari dalam sebulan, pertengahan bulan, bertepatan dengan Sya'ban. Gabungin kabeh. Niat Daud, niat Senin, niat pertengahan bulan, niat Sya'ban. Semuanya dapat. Barakallahu. Contoh yang lain, rawatib dengan tahiyatul masjid. Itu bisa. Antum niatkan rawatib dengan kaifiyah rawatib, nanti akan tercapai sekaligus tahiyatul masjidnya. Barakallahu fikum. Dan ada contoh yang mereka sebutkan yang dirosikan tadi, mandi jenabat, mandi Jumat. Cukup 1 kali mandi untuk niat jenabat dan Jumat. Tata caranya, tata cara mandi jenabat. Dia lebih besar. Contoh yang lain, mandi janabah, mandi haid bagi perempuan.
Mungkin ya? Itu yang mereka contohkan di buku-buku mereka. Mandi jenabat dan mandi haid bagi perempuan, maka cukup 1 kali mandi untuk 2 niat. Kefiyah yang dikerjakan mandi haid, karena mandi haid lebih besar. Mungkin jadi? Mungkin ya kan ya, mungkin terjadi. Berhubungan dengan suaminya belum sempat mandi, ternyata haid, maka mandinya tunda nanti. Suci dari haidnya, gabungkan antara janabah dan haid sekaligus dengan niat. Dua-duanya pelaksanaannya ialah mandi haid, dikarenakan itu paling besar. Bisa dipahami ya Pak? Ayuhan nas. Contoh yang lain? Mau contoh yang lain? Al-muhim, nanya-nanya nama orang sekali nih. Masya Allah. Kalau tahdzir itu termasuk tazkiyatun nufus nggak? Lo kok diem? Sebelum saya jawab ini harus dikasih keterangan dulu. Lo kok diem aja ini? Tahdzir termasuk upaya tazkiyatun nufus ataukah merusak tazkiyatun nufus, membuat kaku dan keras jiwa? Jawaban ada yang tanya ini. Kalau antum mengatakan bikin keras jiwa Ustaz, lipat set. Antum mengatakan itu termasuk tazkiyatun nufus Ustaz, baca. Ya mana ini? Masuk. Masya Allah. Karena kepengen dibaca. Jawabannya ya tergantung, dirinci tergantung prinsip tahdzirnya. Kalau tahdzirnya itu sesuai dengan dhawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i, termasuk nahi mungkar, termasuk sikap bara'ah, hanya itu tazkiyatun nufus. Tapi kalau asal main tahdzir tanpa ketentuan yang syar'i, itu membuat qaswatul qalb, bikin kaku jiwanya dan merusak jiwa ya kan. Kira-kira ini termasuk yang mana? Yang syar'i apa yang enggak syar'i ini? Allahul musta'an. Jadi gimana ya Pak? Pertanyaannya, siapakah Abu Nida itu? Apakah dia termasuk dari salah satu dari Ahlus Sunnah yang kita pantas mengambil ilmu daripadanya? Masya Allah. Jawaban ringkasnya tidak. Jawabannya tidak. Mudah-mudahan sebagai tazkiyatun nufus. Barakallah. Tidak. Nah, ada ma'ruf ya akhi. Ini semua telah panser-panser tua yang istiqomah dengan keadaannya sampai sekarang. Ma'ruf kan? Dan semisalnya sama ya. Nah, tidak diambil ilmu daripadanya. Sejak kapan kita bisa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir ketika matahari terbenam, atau kita bisa melakukan sewaktu-waktu ketika kita masuk masjid dan meniatkan i'tikaf? Kalau yang antum tanyakan barakallahu fikum terkait dengan 10 hari terakhir i'tikaf yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada waktu masuk, ada waktu keluar. Waktu masuknya adalah subuh hari tanggal 21. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau qiyamul lail, tarawih pada malam harinya sampai menjelang subuh, sahur. Itu salat subuh beliau langsung masuk salat subuh sekaligus niat i'tikaf. Subuh hari tanggal 21 Ramadan. Itu mulai masuknya. Kapan keluarnya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama ialah keluarnya tenggelamnya matahari malam Id. Misalkan besok itu Id, tenggelam matahari maghrib nanti, maka selesai masa i'tikafnya. Dia bisa pulang malam Idnya. Yang kedua mengatakan dia keluar dari tempat i'tikafnya subuh hari Id, langsung ke lapangan Id dari tempat i'tikafnya. Hadza wa hadza wallahu a'lam bishawab.
pada proses nikah antara ikhwan dan akhwat telah suka atau saling ridha dan telah menetapkan tanggal khitbah. Namun di tengah-tengah masa menunggu hari khitbah, sang akhwat melakukan proses dengan ikhwan yang lain. Benarkah ataukah bolehkah hal ini? Jawabannya, kalau dengan pertanyaan semacam ini nggak boleh. Barakallahu wala yakhthub ala khitbati akhi. Tidak boleh dia meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya. Itu menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertengkaran dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Itu kalau dengan sepenuh hatinya perempuan tadi, itu menunjukkan tipe-tipe perempuan yang gak setia. Itu tipe-tipe perempuan yang gampang jatuh cinta. Barakallahu fikum. Yang dilarang yang mana ini? Perbuatan perempuannya atau perbuatan ikhwan yang keduanya? Perbuatan ikhwan yang kedua dilarang. Akhwate juga demikian. Terus ngerti dikhitbah sama si fulan maju. Mulai hari ini. Masya Allah. Jam 1:04 tadi kan. Masya Allah. Tolong penjelasannya tentang salat tarawih, berapa rakaat dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena keumuman masyarakat mengerjakan tarawih setelah isya. Apakah setelah salat tarawih dengan mereka kita masih boleh lagi salat tahajud nanti malamnya? Masya Allah. Baik, terkait dengan tarawih, rakaat salat tarawih yang diamalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya ikhwan, 11 rakaat atau 13 rakaat maksimal. 13 rakaat itu ada yang menyebutkan 2 rakaat pembuka, 2 rakaat ringan pembuka. Ada yang memaknakannya 2 rakaat ba'diyah isya. Tapi yang sahih, yang rajih, ketika ada riwayat yang menyebutkan 13 rakaat, 2 rakaatnya adalah rakaataini khafifataini yaftatihu bihima qiyamahu bilail. 2 rakaat ringan yang beliau membuka qiyamul lailnya dengan itu. Menunjukkan apa ya, Fan? Rakaat yang lainnya panjang. 2 rakaat yang pertama ini adalah ringan. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selebihnya tidak ada yang sahih riwayatnya. La 21, la 23, la 41, wala sampai 60 sampai 62. Tidak ada yang sahih riwayatnya. Waktu yang paling tepat salat tarawih sama dengan qiyamul lail. Waktunya dari mulai isya sampai terbitnya fajar shadiq. Bisa dilakukan setelah isya langsung. Bisa kamu kerjakan tengah malam. Bisa kamu kerjakan di penghujung malam. Selama waktunya masih ada. Kapan waktu yang paling tepat? Yang paling tepat ialah yang paling pas untuk antum. Terkait dengan kekhusyuan antum, semangatnya antum. Yang lebih afdal berjamaah. Kalau seandainya ya, kondisi yang paling maslahat bagi antum adalah di awal malam berjamaah, lakukan. Tapi kalau bicara idealnya lakukan di tengah malam. Berjamaah salat tarawih di tengah malam untuk mendapatkan keutamaan sepertiga malam terakhir. Barakallahu. Boleh pula untuk kerjakan di awal malam sampai sepertiga awal pertama, atau di awal malam sampai pertengahan malam, atau di awal malam sampai sepertiga malam terakhir, atau dari mulai awal malam sampai menjelang subuh. Tidak ada masalah. Semuanya dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Dzar al-Ghifari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Baik, apabila kita sudah salat tarawih dengan witirnya, salat tarawih dengan witirnya bersama dengan masyarakat ba'da isya, maka sudah tidak ada lagi tahajud lagi yang mulai di akhir malam. Yang sudah mengerjakan di awal malam. Tapi kalau antum melaksanakannya belum dengan witirnya, masih 4 rakaat, masih 6 rakaat, atau masih 8 rakaat, pada itu maka antum bisa menyempurnakannya di akhir malam lengkap dengan witirnya. Saya tahu insyaallah ya. Ini dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan juga yang lainnya dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu dengan satu yang hasan, kata Rasulullah SAW, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tidak boleh antum
tarawih pertama dengan witir, nanti malam tarawih lagi dengan witir lagi. Adalah ya, kecuali kalau jamaahnya berbeda dan orangnya berbeda. Awal malam jamaahnya lain, akhir malam jamaahnya lain, tidak ada masalah. Jadi jamaahnya masing-masing. Adapun pendapat yang menyatakan naqdul witir, membatalkan witir, ini qaulun marjuh, pendapat yang lemah, bertentangan dengan hadis tadi. Tahu yang namanya naqdul witir, membatalkan witir. Jadi antum sudah qiyamul lail di awal lengkap dengan witir. Antum bangun di sepertiga malam terakhir, dibatalkan itu. Dibatalkan witirnya dengan salat 2 rakaat supaya genap lagi. Ini pendapat yang marjuh. Tapi kalau yang dimaukan dengan naqdul witir adalah di awal malam antum masih genap, belum witir, masih genap, entah 2, entah 4, entah 6, entah 8. Lalu antum witir di akhir malam, itu boleh. Itu boleh. Tapi yang lebih afdal lengkap dengan witirnya. Dengan hadis man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai, ditulis di kitab seperti semalam suntuk. Masya Allah, masih kuat ya? Hebat. Jadi sudah ya? Apa nasihat Ustaz kepada seorang istri yang diberi suami yang futur, menjadi seorang yang khianat dan banyak menyakiti perasaannya? Mohon musta'an. Kenapa kok futur? Ada sebabnya. Kenapa kok khianat? Ada sebabnya. Di situ penting yang namanya muhasabatun nafsi, tidak langsung nyalakan orang. Muhasabah. Apakah futurnya suami karena istri? Apakah khianatnya itu juga karena istri, imbas dari istrinya? Bisa jadi demikian. Suami kamu itu jadi futur karena pusing melihat istri kayak gitu itu. Tidak menunaikan hak suami dengan baik, tidak menunaikan hak suami dengan bagus, tidak ada senyum, tidak ada sambutan yang mesra, yang meriah dan segala macamnya. Sudah di luar mencari ma'isyah setengah mati, kepalanya sudah pusing 7 keliling. Sampai di rumah bukan kemudian disambut dengan baik, diomeli, dituntut dan segala macamnya. Wah, motung dia akhirnya. Ekspresi motongnya itu akhirnya apa? Futur. Nikah sama akhwat jadi kayak gini. Ngamuk dia, futur. Akhirnya sering melukai perasaan istrinya, mengkhianati istrinya. Bisa jadi karena sang istri. Saya bukan marah-marah sama sang istri sekarang ya. Perlu muhasabah. Maka langkah yang pertama, coba kamu sebagai istri, jadilah istri yang sholihah, yang terbaik. Tunaikan hak suami kamu dengan maksimal. Yang tadinya kamu suka ngedumel, suka ngeluh kesah, stop. Jangan lagi berkeluh kesah, jangan lagi ngedumel dan segala macamnya. Nerima apa adanya, sambut suami kamu dengan riang gembira, bahagiakan dia dan segala macamnya. Sadis dia. Buat dia tersenyum selalu. Sudah. Setelah itu baru kemudian ada upaya memberikan nasihat. Masukan setelah itu. Kenapa mas kok jadi futur? Nah, itu begitu caranya itu. Gitu. Karena dia tersenyum, jawabannya pun juga tenang. Iya, saya futur dulu kamunya sih ngeroweng, dumel terus. Oh gitu. Jangan kemudian langsung potong juga. Jangan malu-malu dan jangan merasa gengsi untuk minta maaf kepada sang suami. Kalau itu maafkan saya, afwan mas, ya manusia gini-gini ya. Sudah, baikkan kembali. Sudah insya Allah sekarang berusaha untuk baik kembali. Kita buka lembaran baru. Saya berusaha menjadi istri yang salihah. Mas juga jangan futur lagi. Yuk talim lagi. Ayo, guyu ya. Diajak talim ya belum. Ya mau saya Pak. Pikir senyum dulu suami kamu tadi. Lain pembahasan kalau kamu sebagai wanita sudah maksimal memberikan hak sang suami, senyum ramah, masya Allah kan luar biasa.
masih futur, pasti ada sebab yang lain. Apa gerangan? Cari. Setelah itu upayakan memperbaiki keadaan dengan sebab-sebabnya tadi. Gitu. Jangan langsung aja. Gimana Ustaz? Apakah saya harus gugat cerai dia saja Ustaz? Loh. Sabar. Itu perjuangan seorang istri untuk mengembalikan sang suami ke jalur yang benar. Sebagaimana sang suami pun juga demikian, mendapati istri yang semacam itu, dia benar harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan istrinya ke jalur yang benar. Ini secara global. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian ya, setengah 2 kurang 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ke depan semakin bersih jiwa kita, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, terutama di Ramadan nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.